Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas hakikat mendalam Maulid Nabi. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz Ismail, apa hakikat yang paling penting kalau kita bicara tentang Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hakikat mendalam dari Maulid Nabi itu mestinya makin membuncah cinta kita kepada Nabi. Itu akarnya. Dan soal cinta kita kepada Nabi itu dimention secara khusus dalam hadis riwayat Muslim. Suatu hari dikabarkan bahwa ada seorang Arab yang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba. Alih-alih menjawab, Nabi justru balik bertanya kepada orang ini, ma'adattalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat itu? Kemudian dijawab oleh orang ini, apa yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong hari kiamat adalah hubballah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar itu Nabi kemudian mengatakan anta ma'a man ahbabta. Ini penting. Kalimat terakhir ini bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Di mana posisi Nabi nanti di akhirat? Pasti di surganya Allah. Itu artinya Nabi ingin mengatakan siapa saja yang mencintai Nabi, maka dia juga akan bersamanya di surganya Allah. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa jika ada substansi penting dari Maulid Nabi itu tak lain adalah bagaimana meningkatkan cinta kita kepada Nabi itu. Ya, kalau kita bicara cinta kepada Rasulullah SAW, mungkin setiap orang bisa mengatakan bahwa dia mencintai Rasulullah SAW. Tapi apa bukti bahwa dia mencintai Rasulullah dalam hal konkretnya? Ada banyak bukti, tapi saya ingin menyebutkan pada kesempatan yang baik ini dua. Pertama yang paling sederhana dan yang kedua paling utama. Bukti cinta kita kepada Nabi yang paling sederhana adalah kegemaran kita untuk menyampaikan sholawat kepadanya. Sholat ini diperintahkan oleh Allah. Kita semua tahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah, tersebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Apa arti sholawat? Arti sholawat itu adalah doa, permohonan kita kepada Allah agar memuliakan Nabi. Ini penjelasan diberikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Memuliakan Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan memenangkan risalahnya, menegakkan syariahnya. Di akhirat dengan menempatkan Nabi di tempat yang paling mulia. Itu makna dari sholawat. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya kan kita yang lebih memerlukan doa itu ketimbang Nabi. Tapi ternyata dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sholawat itu kebaikannya akan sampai kepada kita. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, shollallahu alaihi asran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa sholawat Allah kepada hambanya? Tentu bukan doa. Tapi di sana dijelaskan sholawat Allah kepada hambanya itu adalah ampunan, rahmat, dan keberkahan itu. Kemudian di dalam hadis Tabrani Nabi mengatakan man sholla alayya khina yusbihu asron, barang siapa yang bersolat kepadaku pada pagi hari 10 kali, wa khina yumsi asron, pada petang hari 10 kali, adrokathu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaat itu pada hari kiamat. Hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, syafaat di situ apa? Syafaat itu bantuan, pertolongan Nabi kepada kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda paling sederhana. Cinta artinya kita paling sederhana itu sebenarnya paling mudah dilakukan. Paling mudah itu. Jadi kalau orang itu dengan tanda sederhana ini tidak lakukan juga, ya di mana kecintaannya? Tentang pada Nabi gitu. Paling utama? Paling utama tanda cinta kita kepada Nabi adalah ittiba kita kepada Nabi. Dan itu sekaligus tanda atau bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika engkau
betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi itibaklah kepada aku. Itibak. Dan ini ada penjelasan menarik yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, siapa saja yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak itibak kepada Nabi, atau itibak kepada Nabi tapi tidak dengan hakul itibak. Jadi ada istilah itu hakul itibak. Apa itu hakul itibak? Hakul itibak itu mutabi'an lahu fi amrihi wa nahi, yaitu mengikuti dalam perintah dan larangannya. Seperti yang kita membaca dalam surat Al-Hajr itu, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa manahu anhu fantahu. Itu, maka kata Imam Katsir fahuwa kadzib. Jadi orang ngaku cinta kepada Allah tidak mengikuti Nabi, ngaku itibak kepada Nabi tapi dengan itibak yang tidak hak, kadzib gitu. Jadi ini tanda paling paling utama. Nah, saya ingin mengatakan, saya ingin menyebut satu nama yang luar biasa dalam konteks kekagumannya kepada Nabi. Itu Michael Hart. Ya. Ini luar biasa nih. Michael Hart ini seorang guru besar ilmu aeronautika di Universitas Maryland Amerika. Dia menyusun satu buku yang menjadi masterpiece sampai ini hari. The 100 ranking of the most influential person in history. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dia menempatkan Nabi Muhammad nomor 1, nomor 2 Newton, nomor 3 Yesus. Kata dia, sebagai seorang Nasrani, saya ingin menempatkan Yesus nomor 1. Tapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena objektivitas saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nomor 1. Mengapa? Karena kata dia, Nabi memimpin keluarga, Yesus tidak. Nabi memimpin masyarakat dan negara, kata beliau, Yesus tidak. Menyelesaikan masalah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kata dia, saya mengurutkan itu tidak melihat pengaruhnya itu baik atau buruk. Pokoknya asal berpengaruh saja. Makanya kemudian ada juga tokoh-tokoh yang antagonis, seperti Hitler, Mussolini, Genghis Khan, Karl Marx juga masuk. Karl Marx juga masuk. Tapi dia mengatakan bahwa pengaruh Nabi Muhammad harus diakui di pengaruh yang bagus. Gitu. Saya ingin mengatakan begini, kalau kita ini sebagai seorang Muslim tidak kagum kepada Nabi Muhammad, kalah kita dibanding Michael Hart. Tapi kalau kita hanya kagum saja, tidak itibak, sama kita dengan Michael Hart yang notabene non-Muslim. Maka tidak bisa tidak kita selain kagum juga harus itibak. Itibak kepada Nabi yang tampak pada dua unsur penting pada diri kita. Apa itu? Pada cara berpikir dan perilaku. Seorang muslim yang cara berpikir dan perilakunya itu mengikuti Nabi, mengikuti ajaran Nabi, yang mengikuti ajaran Islam. Adakah ini hari orang Islam tidak mengikuti Nabi dalam cara berpikir dan perilakunya? Ada, kan mungkin banyak. Problem sekali. Dia Muslim tapi sekuler, baik kapitalis, sosialis, bahkan komunis. Nah, ini ada orang Islam komunis, jangan lupa. Semaun, ketua umum PKI yang pertama itu Muslim, dia bahkan sebelumnya anggota Syarikat Islam. Jadi ini fundamental sekali. Jadi kalau seorang Muslim itu mestinya dia berpikir dan perilaku berdasar ajaran Islam. Perilakunya tergantung pemikirannya tergantung kepada pemahamannya. Pemahamannya itu mestinya dituntunkan oleh kecintaan dia. Terakhir Ustaz Ismail, di hampir semua negeri Muslim, ketika saat Maulid Nabi, istana negara itu biasanya memperingati, merayakannya. Tapi sisi lain, banyak negeri-negeri Muslim atau negara-negara di negeri Muslim yang justru menganggap syariat Islam itu sebagai ancaman negara. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ini satu ironi. Karena itu itibak kita kepada Nabi itu bukan hanya berhenti pada persoalan kehidupan kita pribadi atau paling jauh keluarga, tapi juga mesti masuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika negara itu kapitalistik, itu itibak kepada siapa? Sosialistik kepada siapa? Apalagi komunis, itibak kepada siapa? Sama juga pertanyaannya, kalau kita ini Muslim tidak sholat, itu itibak kepada siapa?
Kalau kita tidak perempuan tidak menutup aurat, ittiba kepada siapa? Kalau kita dalam kehidupan seharian sudahlah tidak pernah sholawat, ittiba kepada Nabi juga tidak, bagaimana kita bisa berharap nanti akan bersama Nabi di akhirat kelak? Nah, itu pertanyaan fundamental. Karena itulah ittiba kepada Nabi ini harus menjadi tema utama dari Maulid, yang itu harus diwujudkan atau diimplementasikan atau harus dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan, utamanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu akan berpengaruh kepada keseluruhan rakyat gitu. Ya, tidak mengherankan kalau ulama ketika menyebut khilafah itu biasanya disertai dengan lanjutannya khilafah ala minhajin nubuwah. Karena itu adalah bentuk dari ittiba kita kepada Nabi. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang Maulid Nabi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.